Salah satu yang paling gampang untuk membungkam mereka adalah nyinyiri saja, bully saja mereka. Ya, itu mungkin salah satu side effect dari sosial media kali ya Kang ya, atau apapun lah ya, kita bicara media kan juga semuanya dalam rencana besar gitu. Iya, betul, betul. Oke, Kang Diki, mungkin ini pertanyaannya masih banyak Kang yang pengen saya gali, tetapi saya rasa serunya kalau kita bisa ngobrol sama teman-teman semua Kang. Jadi kita buka Q&A, kita buka pertanyaan untuk teman-teman, siapapun, teman-teman yang di YouTube, teman-teman yang di Zoom, mau lewat chat mau lewat raise hand after ini silakan untuk menuliskan atau raise hand untuk berbicara langsung sama Kang Diki. Dan sudah angkat tangan ini adalah seperti biasa, ini Mas Aryo, itu pertanyaannya suka keren gitu. Oke, silakan Mas Aryo. Halo, suara saya terdengar dengan jelas ya? Iya, loud and silakan clear. Ini loud and clear. Ini silakan. Kalau dibandingkan dengan sesi-sesi sebelumnya nih, kayaknya tema kali ini cukup luar biasa ini, tentang alien, makhluk luar angkasa. Jadi kalau diizinkan, saya mau mengajukan 2 pertanyaan. Oke, silakan Mas Aryo. Ya, jadi pertanyaan pertama, alien atau makhluk luar angkasa yang datang ke bumi ini sebenarnya tujuan mereka itu apa? Kenapa mereka datang ke bumi? Apakah karena bumi merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Nabi mengatakan bahwa belajarlah hingga ke negeri Cina, yang kalau saya ingat dari sesi-sesi sebelumnya, yang negara Cina itu zamannya Nabi itu memang sudah maju budayanya. Bahkan sejak tahun 2500 sebelum Masehi, saat lahirnya agama Konghucu ya. Jadi dengan kebudayaan yang sudah begitu maju gitu, apakah kita perlu belajar ke Cina nih untuk belajar tentang makhluk luar angkasa? Itu aja. Oke. Ini pertanyaan menarik nih. Silakan, Kang Diki, langsung direspon. Thank you Mas Aryo, makasih. Ya. Nah, begini. Manusia itu kan diturunkan untuk memimpin di muka bumi ini. Bagaimana manusia ini harus membuat planet ini menjadi makmur, gemah ripah, dan loh jinawi. Bagaimana planet ini bisa dipergunakan untuk memakmurkan bukan hanya manusia saja, tapi seluruh yang ada di planet ini. Sehingga planet ini menjadi suatu planet yang harmonis. Planet ini menjadi suatu planet yang benar-benar terkualifikasi dengan baik. Kan rencana awal membuat manusia itu adalah sebagai khalifah fil ard, begitu kan ya? Bukan khalifah fil RT RW tadi kan, khalifah fil negara, khalifah fil ini kelurahan gitu kan, bukan. Tapi ard itu adalah ini ard gruma, atau yang disebut dengan planet bumi untuk manusia-manusia bumi ini. Tapi yang jelas kita diturunkan. Kita jelas diturunkan karena leluhurnya juga diturunkan ke sini. Dan itu diyakini oleh kaum-kaum beragama. Mengapa di sini itu harus ada manusia-manusia yang harus memakmurkan planet ini. Terus pertanyaan kedua itu tentang kenapa kita harus belajar sampai ke negeri Cina. Ingat ya, yang namanya raja dari Cina itu disebut sebagai putra langit. Mereka itu adalah katanya keturunan para dewa. Dan makanya kenapa orang-orang Cina itu selalu melihat ke angkasa dan mereka mencatat setiap pergerakan bintang. Jadi catatan-catatan tentang luar angkasa itu ada di negeri Cina. Karena raja-rajanya merasa dia sebagai putra langit dan mereka itu selalu mencatat. Ada tim yang selalu mencatat dari raja ke raja ke raja ke raja ke raja. Tentang apapun yang terjadi di langit gitu kan intinya. Iya. Mereka itu ini stargazer. Oke. Iya. Mereka itu kaum stargazer. Cina itu adalah orang-orang yang stargazer banget. Makanya kenapa mereka maju? Karena mereka pun sering sekali berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di luar. Makanya kenapa mereka bisa jauh lebih maju daripada kita. Yang pertama misalnya, mereka menemukan mesiu. Iya, benar. Bagaimana mereka bisa menemukan mesiu seperti itu? Terus menemukan bahan-bahannya dan sebagainya kalau tidak ada yang mengajarkan. Oh, bukan itu banget. Itu penemuan seorang yang namanya mesiu. Ya, tapi dari mana sih mesiu itu bisa mengetahui hal-hal semacam ini? Dan bahkan Nikola Tesla sendiri mengatakan I am receiver. Benar. Nikola Tesla itu adalah orang yang sangat percaya dan yakin bahwa ada kehidupan dan makhluk-makhluk cerdas di luar ini.
Lalu kenapa di Amerika ada yang namanya SETI, Search for Extraterrestrial? Jadi suatu lembaga yang memang mencari kecerdasan di luar angkasa. Dan mereka banyak sebetulnya menangkap. Cuma kenapa dirahasiakan? Nah, memang belajar ke negeri Cina itu memang sangat diperlukan. Bukan apa-apa, sekarang juga banyak impor barang dari Cina kan ya. Made in China ya kan. Iya. Made in China. Nah, jadi wajar kalau kita tidak perlu antipati dan sebagainya, anti ini, anti itu dan sebagainya. Pada dasarnya apa-apa yang kita hina itu biasanya ujung-ujungnya kita butuh gitu. Ya contohnya barang-barang Cina gitu kan. Tetap aja mereka butuh barang-barang Cina. Mau sibuk kampanye ini, kampanye itu, tapi tetap saja mereka tuh masih menggunakan itu gitu. Nah, ketika kita belajar ke negeri Cina, kita akan belajar dan mempelajari segala sesuatu yang benar-benar mendalam. Kalau misalnya kita mau mendalami, ya contohnya kan ada terakota gitu, patung terakota. Terus kenapa mereka begitu yakin bahwa hidup raja-raja Cina itu ada kehidupan lagi setelah kematian dan sebagainya. Dan dari mana pengetahuan tersebut? Kalau misalnya kita jeli, mereka itu dapat pengetahuan seperti itu karena mereka itu rata-rata punya tim stargazer. Kalau di kita ada nggak sih kan? Di kita ya orang-orang stargazer itu ada, tapi biasa perorangan, tapi karena terlalu cepat dibully akhirnya mereka berhenti, males. Kalau ini enggak, mereka itu dibayar oleh kerajaan. Tugas kamu adalah mencatat setiap pergerakan bintang. Nanti biasanya kalau terjadi ada pergerakan bintang seperti itu, nanti ada kejadian apa? Ada pergerakan bintang seperti itu, nanti ada kejadian apa? Dan itu biasanya benar. Nah, jadi alam juga sudah menunjukkan pertanda-pertanda. Makanya ada istilah horoskop dan sebagainya ya. Jadi seperti ada bintang Sagittarius, bintang Aries, bintang apalah dan sebagainya. Nah itu sebetulnya di catatan-catatan itu. Catatan sama ribuan tahun orang-orang Cina itu mencatat. Bahkan mereka itu banyak sekali di dunia persilatan mereka itu dihubungkan dengan aliran-aliran dan titik-titik peredaran darah yang ada di tubuh manusia. Ternyata katanya tubuh manusia juga itu seperti semesta. Banyak sekali titik-titik yang bisa dihubungkan dengan rasi-rasi bintang dan sebagainya. Meridian-meridiannya dan sebagainya. Titik-titik akupuntur dan sebagainya. Itu luar biasanya Cina. Kalau misalnya kita objektif dan kita mau mempelajarinya itu, dan tanpa yang namanya prasangka-prasangka, kita akan dapat ilmu kok.